Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Trisna. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang farmakologi toksikologi yang berkaitan dengan penyakit saluran pernafasan, yaitu pleuritis. Pengertian pleuritis. Pleuritis adalah peradangan pada pleura, yaitu selaput tipis yang melapisi paru-paru dan dinding rongga dada. Peradangan menyebabkan kedua lapisan pleura saling bergesekan saat bernapas, sehingga menimbulkan nyeri dada yang tajam. Pleuritis dapat terjadi dengan atau tanpa penumpukan cairan di rongga pleura. Penyakit ini bukan penyakit primer, tetapi umumnya merupakan komplikasi dari infeksi, penyakit autoimun, trauma, atau keganasan. Untuk etiologinya, penyakit pleuritis meliputi infeksi virus, influenza, atau COVID-19. Ada infeksi bakteri, misalnya pneumonia dan tuberkulosis, dan penyakit autoimun, misalnya lupus, rheumatoid arthritis, dan emboli paru, trauma atau cedera dada, kanker paru atau metastasis ke pleura, efek samping obat tertentu, dan pasca operasi toraks. Untuk patogenesisnya, agen menyebabkan inflamasi pada lapisan pleura. Terjadi pelepasan mediator inflamasi seperti prostaglandin, sitokin, dan bradikinin. Permukaan pleura menjadi kasar sehingga kedua lapisan bergesekan saat inspirasi dan ekspirasi. Gesekan tersebut menimbulkan nyeri pleuritik. Bila inflamasi berlanjut, permeabilitas pembuluh darah meningkat sehingga cairan menumpuk di rongga pleura dan menyebabkan efusi pleura. Penumpukan cairan dapat menghambat pengembangan paru dan mengganggu pertukaran oksigen. Untuk manifestasi klinisnya, gejala dijumpai antara lain nyeri dada yang tajam bertambah saat menarik napas, batuk atau bersin, yaitu terus sesak napas, batuk kering atau berdahak, demam dan menggigil bila penyebabnya infeksi, nafas cepat atau tachypnea, bunyi gesekan pleura saat auskultasi. Untuk pengobatan farmakologinya, pengobatan disesuaikan dengan penyebab pleuritis. Yang pertama ada analgesik dan NSAID untuk mengurangi nyeri dan inflamasi. Yang kedua antibiotik bila penyebabnya infeksi bakteri, dan obat antituberkulosis bila disebabkan TB. Antivirus bila terdapat indikasi infeksi virus tertentu, dan kortikosteroid pada pleuritis akibat penyakit autoimun, antikoagulan bila pleuritis disebabkan emboli paru. Untuk terapi farmakologi pada pleuritis, terapi simptomatiknya yang pertama ibuprofen, yang kedua naproxen, yang ketiga paracetamol. Terapi kausal yang pertama amoxicillin, clavulanat atau ceftriaxone untuk infeksi bakteri. Yang kedua dari rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol untuk TB. Prednison pada pleuritis autoimun sesuai indikasi, dan antikoagulan pada emboli paru. Terapi diberikan berdasarkan hasil diagnosis dan penyebab utama penyakit. Dosis obat dewasa pada pleuritis untuk ibuprofen 400 sampai 600 mg 3-4 kali sehari setelah makan. Untuk paracetamol 500 sampai 1000 mg setiap 4-6 jam, maksimum 4 gram per hari. Untuk amoxicillin 625 mg setiap 8 jam atau 1 gram setiap 12 jam. Untuk ceftriaxone 1-2 gram intravena sekali sehari, dan untuk prednison 20-40 mg per hari, kemudian diturunkan secara bertahap sesuai respon pasien. Dan catatannya, dosis dapat berbeda tergantung penyebab, berat penyakit, fungsi ginjal atau hati, dan kondisi klinis pasien. Penentuan dosis akhir harus mengikuti penilaian dokter dan pedoman terapi yang berlaku.
Untuk obat dan mekanisme kerjanya pada pleuritis, ibuprofen menghambat enzim COX-1 dan COX-2 sehingga produksi prostaglandin menurun, mengurangi nyeri dan inflamasi. Dan untuk paracetamol menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat sehingga menurunkan nyeri dan demam. Dan untuk amoxicillin menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga asam clavulanat menghambat enzim laktamase. Dan untuk ceftriaxone, antibiotik cefalosporin generasi ketiga yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Dan prednisolon menekan respon imun dan produksi mediator inflamasi sehingga mengurangi peradangan pleura. Dan untuk OAT, rifampicin, INH, pyrazinamid, dan etambutol membunuh atau menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis melalui mekanisme kerja yang berbeda. Dan untuk kesimpulannya, pleuritis merupakan peradangan pada pleura yang paling sering disebabkan oleh infeksi tuberkulosis, penyakit autoimun, trauma, atau keganasan. Gejala utama adalah nyeri dada pleuritik, sesak nafas, dan batuk. Terapi difokuskan pada mengatasi penyebab penyakit sekaligus mengurangi nyeri dan inflamasi. Penggunaan obat harus disesuaikan dengan etiologi untuk memperoleh hasil terapi yang optimal dan mencegah komplikasi. Dan berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.